Jadi sebenarnya ada yang dikutipnya sepotong tuh. Tadi juga kalau misalnya ditampilkan oleh Kompas teksnya, pasal 299 itu ada 3 ayat. Kita melihatnya, warga begitu melihat Pak Jokowi mengatakan hal seperti itu, tidak bisa tidak akan membaca makna-makna simboliknya juga. Apalagi tadi ya, Udah sehat Pak? Pak Prabowo udah sehat Pak. Kemarin kan Sehat sakit. walafiat. Sakit apa? Kemarin kabarnya sakit Pak. Nggak datang ke acara Yang di. ngabarin siapa? Terima kasih teman-teman. Sehat ya Pak berarti ya. Buat. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Jadi sebenarnya ada yang dikutipnya sepotong tuh. Tadi juga kalau misalnya ditampilkan oleh Kompas teksnya, pasal 299 itu ada 3 ayat. Jadi kalau kita baca pasal 299 ketiga-tiga ayatnya, jadi jangan hanya satu ayat, Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, yes. Tapi kalau dibaca keseluruhan, plus dibaca, jadi kalau dalam penalaran hukum namanya metode sistematis ya penafsirannya, harus dibaca juga dengan pasal-pasal 300 dan 301. Kemudian kita lihat juga konteksnya, bahwa itu ada dalam bab tentang kampanye, bagian tentang kampanye untuk presiden. Jadi sebenarnya pasal 299 itu memberikan ruang bagi presiden yang nyalon lagi. Jadi Jokowi 2019, SBY 2009, itu bisa menggunakan pasal itu. Atau bisa juga, jadi berhaknya benar, cuma kita harus letakkan landscape-nya dengan lengkap. Atau kalau misalnya dia adalah pendukung resmi dalam hal dia dalam tim resmi, jadi bukan sekedar pendukung ya, tim resmi yang masuk ke KPU namanya, atau dia mendukung parpolnya. Nah, kita harus lihat Gibran itu bukan dari parpol resminya Pak Jokowi ya sekarang gitu. Dan syarat keduanya adalah dia harus cuti. Nah, itu ada di pasal atasnya tuh ya, ke atas. Karena memang konstruksi undang-undangnya seperti itu. Jadi boleh saya andaikan sedikit biar kebayang. Misalnya gini, hak atas kesehatan, kita semua punya. Tapi kalau dalam undang-undang namanya hak, kemudian akan harus diterjemahkan ada koridor hukumnya. Kalau saya bilang saya punya hak atas kesehatan, bukan berarti saya nyuruh dokter datang ke rumah saya gratis setiap hari. Tapi saya harus mengikuti aturan main. Kalau sakit, saya ke rumah sakit pakai BPJS. Nah, jadi pernyataan Pak Jokowi itu keliru kalau misalnya kita hanya maknai bahwa dia boleh melakukan kampanye tiba-tiba ngangkat 2 jari dari mobil dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Karena dia tidak dalam posisi cuti yang diwajibkan oleh Undang-Undang Pemilu. Kita melihatnya, warga begitu melihat Pak Jokowi mengatakan hal seperti itu, tidak bisa tidak akan membaca makna-makna simboliknya juga. Apalagi tadi ya bersebelahan dengan Pak Prabowo, dan jangan lupa ada konteks nepotismenya yang warga tuh sudah banyak yang sebenarnya mengkritik meskipun tidak semuanya berani secara vokal. Tapi mereka kompas moralnya sudah benar bahwa ini ada yang salah nih. Jadi begitu Pak Jokowi bilang begitu, makin wah gila nih. Apalagi tadi ada saya lihat videonya, bagi-bagi bansos depan Istana Presiden dan lain sebagainya. Nah, kedua, kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengawasinya, memang akan sangat sulit jadinya. Karena pertama, kalau memang mau fair, lakukan seperti yang dulu-dulu dilakukan ketika mereka sebagai petahana, mereka tuh maksud saya Pak Jokowi maupun Pak SBY. Pak SBY waktu itu bagus sekali. Waktu itu dia cuti, kemudian dia sampaikan secara publik mau kampanye kemana saja dan seterusnya misalnya. Silakan lakukan itu. Jadi kita bisa mengecek. Tapi yang kedua juga sebenarnya itu dilakukan karena waktu itu Pak SBY maupun Jokowi 2019 itu kan karena mereka maju sebagai capres. Kalau dalam konteks sekarang dia membela anaknya, sebenarnya juga ada soal luber jurdil atau keadilan elektoral yang harus kita persoalkan. Karena dia sebenarnya itu bukan parpolnya, dia bukan tim resminya, jadi kapasitasnya sebagai apa? Nah, disitulah kemudian pengawasannya akan jauh lebih sulit dan juga kita sudah mulai bisa mengkategorikan itu semua sebagai pelanggaran hukum sebenarnya yang bisa mempengaruhi suara secara terstruktur dan sistematis juga karena sudah menggunakan jabatan. Saya Iriana Mardanus,
saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.